Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ketiga tentang biografi penulis Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama lengkap beliau adalah Shafiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mukmin bin Faqirullah Al-Mubarakfuri Al-Azami. Lahir pada 9 Januari 1943 di Mubarakpur, India. Keluarga beliau dinasabkan kepada kaum Ansor, sebagaimana banyak keluarga lain di India dinasabkan kepada mereka. Bahkan secara spesifik sebagai keturunan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Pada masa awal pertumbuhan, beliau banyak mempelajari Al-Quran, kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta'alim di Mubarakpur pada tahun 1948. Beliau belajar di sana selama 6 tahun hingga lulus level ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ihyaul Ulum di Mubarakpur pada Januari 1954. Di sana, selama 5 tahun beliau fokus mempelajari bahasa Arab, kaidah-kaidahnya, serta ilmu-ilmu syar'i seperti tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, dan lain-lain. Akhirnya, beliau berhasil lulus pada Januari 1961 dengan predikat Mumtaz atau cum laude. Bahkan sebelum itu, beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar Maulawi pada Februari 1959. Juga titel alim dari Hay'ah Al-Ikhtibarat li Al-Ulum Asy-Syarqiyyah di Al-Habad, India pada Februari 1960. Selepas menyelesaikan pendidikan formal, beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar, berkhutbah, dan menyampaikan kajian umum serta berdakwah di daerah Al-Habad. Beliau pun diundang untuk mengajar di Madrasah Faid Am selama 2 tahun. Sempat pula mengajar setahun di Universitas Ar-Rasyad di Azam Kadah. Kemudian diundang ke Madrasah Darul Hadis di Muafi pada Februari 1966 dan mengajar di sana selama 3 tahun. Beliau dipercaya sebagai pembantu ketua bagian pengajaran dan urusan internal. Kemudian beliau mendapatkan amanat sebagai wakil ketua umum yang bertanggung jawab terhadap urusan internal maupun eksternal lembaga, sekaligus sebagai supervisor staff pengajar di Jami Saiwani selama 4 tahun akademik. Setelah kembali ke tanah air, pada akhir 1972, beliau mengajar di Madrasah Darut Ta'lim dan menjabat sebagai direktur pengajaran selama 2 tahun akademik atas permintaan rektor Universitas Salafiyah Banares. Beliau pindah mengajar di sana pada tahun 1974. Selanjutnya, lebih banyak melaksanakan amanat di bidang kegiatan belajar mengajar dan dakwah di sana selama sekitar 10 tahun ke depannya. Beliau pun menjadi pemimpin redaksi majalah bulanan Muhadis yang terbit di India dalam bahasa Urdu. Di sela-sela kesibukan tersebut, beliau sempat meraih gelar formal dengan titel Fadilah di bidang sastra Arab pada tahun 1976. Pada tahun yang sama, Rabithah Al-Alam Al-Islami di Mekah menyelenggarakan kompetisi ilmiah tentang Sirah Nabawiyah, yaitu pada Konferensi Islam Internasional 1 tentang Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan. Pada momen itulah, Syekh menulis kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dan berhasil meraih juara 1. Kemudian melanjutkan safari ilmiah ke Universitas Ilham Madinah untuk melanjutkan proyek riset ilmiah di Pusat Pelayanan Sunnah dan Sirah Nabawiyah pada tahun 1409 Hijriah dan bekerja di sana hingga akhir Sya'ban 1418 Hijriah. Setelah itu, beliau bekerja di Maktabah Darussalam di Riyadh sebagai pengarah di bagian riset dan tahqiq ilmiah hingga beliau wafat. Beliau meninggal ketika sholat Jumat pada 10 Zulqa'dah 1427 Hijriah atau 1 Desember 2006 di tempat kelahiran beliau di Mubarakpur, India. Syekh memiliki sejumlah karya di bidang tafsir, hadis, mustalah, sirah nabawiyah, dakwah. Jumlahnya sekitar 30 judul dalam 2 bahasa, yaitu Arab dan Urdu. Di antaranya yang terpenting adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum, telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 15 bahasa yang berbeda. Rawdatul Anwari fi Siratin Nabiyil Mukhtar, versi ringkas tentang sirah nabawiyah. Kemudian Minnatul Mun'im, yaitu
Syarah Sahih Muslim, Ithaful Kiram, Syarah Bulughul Maram, kemudian Bahjatun Nazhari fi Mustolahi Ahlil Asar, Ibrazul Haqqi was Shawwab fi Mas'alatis Sufuri wal Hijab, Al-Ahzab As-Siyasiyah fi Al-Islam, Tatwirusi Su'ubi wa Diyanati fil Hind, Firqah An-Najiyah, Khasaisuha wa Mizatuha, Al-Bisharat bi Muhammad fi Kutub Al-Hind wa Al-Buziyyin, dan Al-Misbah Al-Munir, Tahzib Tafsir Ibnu Katsir.